Sobat IT, kembali bertemu dengan materi pemrograman ASP.NET menggunakan C#, ya. Kali ini sesi ke-8 kita akan belajar tentang CRUD atau CRUD atau singkatan dari Create, Read, Update, and Delete. Jadi CRUD itu salah satu metode utama dari pengelolaan data, yaitu create. Create itu membuat data, ya. Read membaca data, update adalah mengupdate atau mengedit data, dan delete adalah menghapus data. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah bisa create atau input, sudah bisa menginputkan data, kemudian read atau membaca data sudah bisa juga kita lakukan. Sehingga kita sudah punya dua form ini, yaitu form input data seperti yang tampil sekarang dan form baca data. Nah, kemarin form baca data ini untuk melihat data-data yang telah dimasukkan. Jadi create and read-nya sudah. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang update atau mengedit data dan delete atau menghapus data. Nah, jadi seperti itu. Itu konsep dasar untuk manajemen database. CRUD kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, baik, tetapi sebelum menuju ke sana, nah teman-teman, kita kemarin sudah punya dua form, ya, atau dua tampilan, ya. Yang pertama adalah tampilan untuk input data seperti ini, dan yang kedua adalah tampilan untuk membaca data seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat dua tampilan ini bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Artinya, misalnya pertama kita menginputkan data. Ketika kita menginputkan data, kemudian kita klik tombol simpan misalnya. Nah, nanti harapannya setelah diklik tombol simpan langsung muncul daftar data yang sudah ada, termasuk data baru yang ditambahkan. Nah, maka pada tombol simpan ini akan kita isi atau kita ubah redirect-nya dari yang semula hanya tampil di halaman itu saja, tetapi redirect-nya akan kita ubah ke baca data, ya. Oke, nah caranya kita lihat codingnya simpan kemarin, ya. Kita sudah buat seperti ini, kan. Nah, pada coding di paling bawah, nah kita lihat ada respon.redirect. Nah, itu ada input data ASPX. Artinya ketika selesai kita menambahkan data, kemudian klik simpan, maka dia tetap akan berada di input data ASPX. Akan tetap berada di form input data. Nah, ini kita ubah dulu menjadi baca data, ya. Artinya setelah kita klik tombol simpan, maka dia akan beralih ke halaman baca data. Jadi akan muncul data apa yang sudah ada dan termasuk data baru yang kita inputkan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama kita ubah ini pada bagian ini. Input data ASPX pada respon redirect-nya diubah menjadi baca data ASPX. Oke, itu yang pertama sudah kita lakukan. Nah, sekarang yang kedua, ini kita simpan dulu, ya, jangan lupa. Kemudian yang kedua, pada kolom baca data sendiri, ya. Nah, ini kan fungsinya untuk melihat data mahasiswa yang sudah masuk, gitu kan. Nah, di paling bawah kita buat satu link. Jadi kalau kita pengen menambahkan data baru, nanti kita tinggal klik link itu, gitu. Tambah data misalnya. Nah, kita buat satu link di sini dengan menggunakan hyperlink. Nah, di sini ada hyperlink, ya. Di bawah sendiri kita klik di bawah sendiri, lalu kita gunakan hyperlink nih yang ada di sini, ya. Kita double klik saja. Nah, hyperlinknya sudah muncul di sini, kan? Oke. Nah, sekarang hyperlinknya ini mau di tagnya diganti apa? Anda lihat di properties. Nah, ini tagnya diganti menjadi misalkan tambah data, gitu, ya. Iya, jadi kalau nanti kita pengen menambah data, kita klik linknya ini, gitu. Nah, tambah data ini akan menuju kemana? Nah, itu kita cari properties yang navigate, ya, navigate URL. Nah, ini. Nah, dia navigasinya mau kemana? Pada properties navigate URL bisa kita klik. Nah, dia akan muncul tuh
dia mau dihubungkan kemana. Nah, ini ada input data, ada baca data. Nah, ketika kita klik tambah data, dia akan terhubung kemana? Akan terhubung ke form input data. Makanya di sini kita pilih input data, kemudian kita oke. Nah, itu artinya nanti ketika kita menambah data, maka akan terhubung ke form input data, gitu. Kita boleh coba dulu, kita coba dulu aja ya. Misalkan gini, kita masuk di mana, baca data dulu boleh, atau input data boleh dulu juga boleh. Kita masuk di baca data aja dulu ya. Kita jalankan, coba. Kita tunggu sebentar. Agak lama sedikit, bersabar sedikit ya teman-teman ya. Oke, karena dia linknya ke Internet Explorer seperti ini. Oke, sudah membuka. Kalau pertama kali dipanggil memang biasanya agak lama. Oke, nah ini kita sudah bisa melihat data mahasiswa ya. Oke, ada 3 data. Amir, Siti, dan Bambang yang sudah ada di sini. Nah, di bawah, paling bawah ada hyperlink tambah data. Ini bisa kita klik aja kalau kita mau menambahkan data. Oke. Nah, sudah masuk di sini. Misalkan kita tambahkan Endang misalnya. Oke, alamat Salatiga. Oke, jenis kelamin perempuan, hobinya renang misalnya. Umurnya 25, oke. Alamat emailnya endang@gmail.com. Oke, kemudian kita simpan, coba kita lihat. Nah, sudah masuk data baru yang kita tampilkan ya. Jadi sudah ada 4 data sekarang. Jadi seperti itu. Jadi sekarang 2 form ini bisa langsung berhubungan. Dari form ini bisa terhubung ke form input data. Dari form input data ketika disimpan dia juga akan langsung masuk ke sini. Nah, itu yang kita maksud di kita menghubungkan 2 form tadi ya, 2 page tadi. Oke, kita stop dulu proses debuggingnya. Oke, nah sekarang 2 page-nya sudah bisa saling berhubungan. Oke. Kemudian tadi kita mau ngapain tujuan utamanya? Untuk update dan delete ya. Nah, sebenarnya .NET menyediakan update delete dengan mudah sebenarnya. Nah, tetapi gini, syaratnya database untuk cara yang akan kita berikan ini memiliki syarat bahwa database yang kita miliki harus memiliki primary key ya. Nah, kemarin kita sudah punya database latihan 2 MDF. Coba lihat di Solution Explorer. Ada latihan 2 MDF. Bisa dibuka aja database-nya dengan di double klik. Nah, database kita tabelnya apa? Tabel mahasiswa. Nah, di sini. Nah, field dalam tabel mahasiswa ada nama, alamat, jenis kelamin, hobi, umur, dan email. Nah, sayangnya ini kita nggak punya primary key kemarin. Coba kita lihat dulu open table definition ya. Kita lihat open table definition. Kita lihat struktur tabel kita. Nah, nama, alamat, jenis kelamin, hobi, umur, email. Tidak ada primary key. Kita belum buat primary key ya. Nah, untuk sebelum kita bisa gunakan CRUD-nya dengan baik, dengan mudah, kita harus buat primary key dulu di sini ya. Kita buat satu primary key. Kita beri nama aja ID begitu. Oke. Kemudian integer. Tipenya integer. INT, mana INT? Integer, oke. Nah, kemudian ada satu yang harus kita atur, yaitu identity specification. Nah, ini identity specification-nya ini pada bagian is identity kita pilih yes. Artinya apa? Artinya ID ini nanti akan kita buat auto increment. Auto increment itu apa? Auto increment itu ID akan dibuat otomatis dari sistem. Jadi ketika kita menambah data, ID juga akan dibuat. Nah, ID ini akan di-generate
berdasarkan nomor dari record yang kita isikan. Nah, jadi kita buat seperti itu dulu ya. Nah, kalau coba kita simpan dulu ini, kita tutup dulu, kemudian kita save. Nah, lalu boleh kita lihat isi tabel data mahasiswa. Klik kanan, kemudian show tabel data. Kita lihat. Ya, sekarang sudah punya ID. Nah ini, ID ini otomatis terisi. Rekod pertama diberi ID 1, rekod kedua diberi ID 2, rekod ketiga diberi ID 3, rekod keempat diberi ID 4, dan seterusnya. Ya, nah itu. Oke, sudah ada satu field atau satu kolom yang disebut dengan nama ID. Coba kita open table definition tadi. Nah, ID ini sebenarnya juga bisa kalau kita mau pindah ke atas. Tinggal ditarik aja, diletakkan di atas ya. Nah, ID sekarang berada di paling atas. Ini jangan lupa untuk ID ini dikasih dia set jadi primary key ya. Kita set jadi primary key. Oke. Nah, primary key itu artinya apa? Primary key itu artinya bahwa kolom ID itu kita gunakan sebagai kolom dengan data yang sifatnya unik, tidak boleh sama. Makanya dia bisa menjadi kunci. Jadi ID itu dari semua record yang ada tidak boleh isinya sama. Kalau nama bisa nggak jadikan kunci? Nama nggak bisa jadikan kunci. Kenapa? Karena nama itu dalam keseluruhan record bisa aja ada nama yang sama. Misalnya nama Joko. Nah, nama Joko itu kan bisa banyak. Maka tidak boleh nama digunakan sebagai primary key. Jenis kelamin juga nggak bisa. Jenis kelamin laki-laki nanti di recordnya akan ada banyak yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Makanya itu kenapa primary key-nya kita pilih yang ID gitu ya. Oke, kemudian kalau sekarang kita sudah punya tabel yang memiliki primary key. Nah, kemudian kita akan atur lagi di baca data ya. Supaya baca data ini nanti bisa digunakan untuk CRUD. Ya, dia terutama bisa digunakan untuk update dan delete. Caranya gampang sekali, tinggal diklik saja grid view dari baca data ini. Kemudian kita klik panah yang ke arah kanan ini. Lalu kita configure data source. Oke. Nah, ini yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian kita next saja. Oke. Nah, perhatikan, nggak perlu kita atur lagi, tetapi perhatikan di bagian advance. Ya, kita klik advance. Nah, di sana dia ada generate, insert, update, dan delete. Nah, ini otomatis nanti grid view-nya akan bisa digunakan untuk update dan delete. Kita oke saja. Ya. Kemudian kita next saja. Kemudian di finish. Ya. Kita set yes saja. Oke, nah sekarang pada kolom ID sudah seperti ini ya. ID-nya juga sudah bertambah seperti ini. Oke, nah sekarang kita atur lagi. Kita klik panah kanan lagi dan ada enable paging. Tadi enable paging ini otomatis kalau datanya banyak bisa bertambah halamannya. Ada enable sorting. Nanti kita bisa melakukan sort berdasarkan kolom yang akan kita gunakan jadikan dasar sorting ya. Enable editing itu nanti bisa muncul tombol edit yang ada di sebelah kiri. Enable deleting akan muncul tombol delete yang ada di sebelah kiri setiap barisnya. Dan terakhir kita bisa enable selection, akan muncul tombol select yang ada di sebelah kiri. Nah, selection ini nanti kita artinya bisa memilih baris yang diinginkan untuk bisa diproses di proses-proses yang lain gitu. Nah, sekarang kolom-kolom kita sudah berubah menjadi seperti ini ya. Ada edit, delete, dan select. Oke. Nah, sekarang kita simpan dulu lalu bisa kita coba jalankan.
Nah, kolom kita sekarang sudah menjadi seperti ini. Melihat data mahasiswa yang ada di sebelah kiri ada edit, delete, select. Kalau kita edit, bisa aja kita edit misalnya Amir. Nah, Amir ini diedit jadi misalnya Amir Amir Hamzah misalnya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita bisa simpan. Untuk nyimpan gimana? Tinggal diklik saja tombol update-nya. Nah, sudah jadi Amir Hamzah ya. Oke, itu kita untuk ngedit. Nah, misalnya untuk Siti alamat emailnya salah ya, kita bisa edit. Nah, Siti ini alamat email misalnya bukan Yahoo tapi Gmail misalkan. siti@gmail.com. Oke. Kemudian bisa kita update. Nah, sudah masuk ya, siti@gmail.com, sudah berhasil kita update. Delete bisa aja, yang terakhir ini misalnya nomor 4 Endang kita hapus, kita delete. Klik saja delete, nah, sudah hilang, ya kan? Tinggal 3 data. Nah, jadi sekarang edit berfungsi, delete berfungsi, tambah data juga berfungsi. Kita coba sekali lagi tambah data, misalkan Rini, alamat Klaten, jenis kelamin perempuan, hobi baca buku, umur 25, alamat email rini@gmail.com misalnya. Kita simpan. Ya, Rini sudah masuk ke sini. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kita sudah bisa nambah, kemudian read, membaca, update atau mengedit, delete, menghapus, sudah bisa kita lakukan. Nah, terima kasih untuk sesi ini. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.